Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Tadi kita sudah lihat Presiden Jokowi memberikan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh ya. Sementara dalam waktu dekat atau besok sebetulnya Presiden juga dijadwalkan akan memberikan penghargaan Bintang Mahaputra dan nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio disebut salah satu sosok yang akan menerima tanda ataupun gelar kehormatan tersebut. Nah, kemudian pemberian penghargaan kepada Gatot Nurmantio yang identik dengan saat ini ya, identik dengan simbol oposisi lewat gerakan kami, dinilai sebagian pihak sebagai cara Jokowi merangkul oposisi. Sementara pemerintah telah mengelak tudingan tersebut. Benarkah demikian? Sejauh mana kemudian implikasi politik dengan diberikannya penghargaan dari Presiden Jokowi untuk Gatot Nurmantio? Kita akan coba ulas malam hari ini sebelum besok akan diberikan kepada Pak Gatot. Saya akan sapa dulu ada Pak MS Kaban, deklarator kami yang saat ini berada di Langkat, Sumatera Utara. Pak Kaban, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Kaban sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Newscast langsung dari Langkat, Sumatera Utara. Ya, terima kasih. Dan sudah ada Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan. Mas Arya, selamat malam Mas. Selamat malam, Pak Renhat. Terima Selamat kasih. malam, Pak Mas Kaban. Senior ini ya Mas ya. Senior di DPR, dulu kita bimbing dia. Oke. Dan ada Kang Ujang Komarudin, analis politik. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam, Bang Oke, Renhat. Bapak-bapak kita bicara soal tidak hanya kemudian soal Bintang Mahaputra yang diberikan oleh Presiden kepada Pak Gatot, tapi juga dalam konteks politik sebetulnya. Saya akan ke Pak MS Kaban dulu. Pak Kaban, ini sudah ada konfirmasi dari Istana bahwa Pak Gatot akan datang dan juga menerima. Apa tanggapan Anda sebagai deklarator kami? Anda kecewakah atau ya sudah itu pilihan Pak Gatot untuk menerima penghargaan dari Presiden Jokowi sah-sah saja? Ya, jadi begini, sebetulnya penghargaan yang diberikan pada Pak Jenderal Gatot Nurmantio itu kan merupakan penghargaan Presiden sebagai kepala negara terhadap seluruh warga negaranya yang memiliki jasa-jasa baik untuk kepentingan negara. Nah, saya kira Jenderal Gatot itu orang yang dari karirnya sebagai prajurit dari awal sampai dia menjadi panglima, boleh dikatakan kan orang yang memang dalam meniti karirnya itu cukup baik, saya kira ya, sesuai dengan penilaian-penilaian yang dimiliki oleh siapapun yang mengikuti jejak beliau gitu. Nah, ketika pemerintah memberikan penghargaan kepada beliau, saya melihat itu adalah yang pantas, yang wajar. Karena kalau dilihat dari lencana-lencana yang diterima Jenderal Gatot, ini Bintang Mahaputra ini kan sebetulnya orang yang diberi sangat berjasa dan diberi hak dia jika meninggal dunia dikebumikan di Taman Makan Pahlawan. Nah, sebenarnya kalau saya lihat dari lencana yang diterima Jenderal Gatot, sebenarnya beliau sudah banyak menerima bintang-bintang jasa yang bisa dia betul-betul sebagai pahlawan bangsa. Gitu. Nah, jadi saya tidak melihat, ya, saya tidak melihat bahwa pemberian anugerah Bintang Mahaputra itu sebagai merangkul dan sebagainya. Saya anggap itu adalah merupakan penghargaan yang diberikan oleh negara terhadap anak bangsa yang memang berbakti untuk negaranya gitu. Ya, lewat Presiden Joko Widodo tentunya. Ya iyalah, karena sekarang Joko Widodo. Oke. Ya, kalau Mas Bima Arya yang tadi yang jadi presiden, mungkin dia juga ngasih penghargaan itu. Oke. Tapi begini Pak Kaban, rekan Anda juga di kami, Bang Marwan Batubara justru mengatakan lebih baik Pak Gatot tolak saja penghargaan ini. Karena ini bisa jadi upaya untuk merangkul oposisi. Cara-caranya Pak Jokowi demikian. Dahulu pernah ada penghargaan juga untuk Bung Fahri Hamzah, untuk Bung Fadlizon. Anda melihatnya bagaimana? Saya melihat secara objektif, Jenderal Gatot itu kalau kita lihat tampil di presidium kami, dia kan tidak pernah memusuhi. Coba perhatikan, ya, dia mengkritisi keadaan sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan arah kita berbangsa dan bernegara. Jadi kalau diperhatikan Jenderal Gatot tidak orang menurut saya yang clear itu adalah yang menempatkan beliau sebagai oposisi. Padahal dia itu adalah orang yang ingin secara jernih mengajak seluruh bangsa Indonesia ini untuk membawa negara ini sesuai dengan konstitusi kita bernegara. Jadi kalau saya bilang ya
yang menempatkan beliau sebagai oposisi itulah yang menurut saya yang kebablasan. Oke, loh bukannya kami menempatkan diri sebagai oposisi, Pak Kaban? Loh, sudah dikatakan dari awal kami ini kan sebuah gerakan politik moral yang mengingatkan ya seluruh penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu kan tidak hanya presiden. Ada DPR RI, ada MPR, ada MK. Ya cobalah berperan sesuai dengan koridornya masing-masing supaya kita bernegara ini betul-betul memiliki rasa tenang begitu. Nah, saya kira Jenderal Gatot mengingatkan itu. Gitu. Oke, saya ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, Anda melihat dari penghargaan yang diberikan oleh Pak Jokowi, oleh Presiden, oleh negara terhadap Pak Gatot Nurmantio seperti apa? Ini disebut-sebut ini cara Pak Jokowi, sebagian kalangan menilai ini caranya Pak Jokowi untuk bisa merangkul oposisi. Anda setuju tidak dengan itu? Atau kemudian Anda setuju kalau kemudian Pak Gatot menerima gelar kehormatan ini, Mas Arya? Ya, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak MS Kaban, yang juga sebagai tokoh kami, bahwa proses pemilihan gelar ini kan merupakan implementasi dari aturan undang-undang yang sudah ada, ya, di mana setiap warga negara yang mendapatkan tanda kehormatan, tanda jasa, itu mempunyai beberapa kriteria-kriteria yang terus dikaji, dicermati oleh Dewan Gelar. Dan menurut saya bahwa saat ini yang besok akan diberikan apresiasi negara terhadap para person atau salah satunya Pak Gatot yang mendapatkan tanda bintang, itu diberikan kepada seorang mantan panglima. Mantan panglima yang mana pemberi gelar ini adalah seorang Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Ya. Jadi bintang penghargaan itu diberikan sebagai satu wujud pengakuan dan penghormatan terhadap seorang kepala negara. Dalam hal ini adalah kepada Pak Gatot Nurmantio selaku mantan Panglima TNI. Ya. Dan ini menurut saya adalah hal yang berkaitan dalam kaitan fungsi beliau sebagai mantan Panglima. Ya. Nah, sebagai mantan petinggi kami, saya kira itu tadi sudah disebutkan sebagai gerakan moral yang tentunya gerakan itu di luar fungsi beliau, ya, katakanlah beliau sebagai warga negara yang juga sebagai, mohon maaf, sebagai seorang pensiunan dalam rangka melaksanakan hak konstitusional. Nah. Ya, dan kami ini mengkritisi Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, gitu. Jadi menurut saya harus bisa dipisahkan dan ini adalah suatu tradisi yang harus dijadikan sebagai satu proses politik yang dewasa di antara kita sebagai anak bangsa, termasuk kemarin misalnya dengan Pak Dison dan Pak Griansah sebagai teman saya. Ya, pada saat penghargaan itu diberikan, posisi Pak Jokowi adalah sebagai kepala negara, yang mana posisi antara Fachri Hamzah dan Pak Dison ini adalah partai politik atau person yang mengkritisi Pak Jokowi sebagai eksekutif atau sebagai pemerintah, yang itu merupakan sesuatu yang ditradisikan dalam sistem yang kita sepakati dalam demokrasi yang ada. Inilah menurut saya menunjukkan kebesaran hati seorang Jokowi, dan saya pikir ini adalah suatu tradisi yang harus dibiasakan, ya, jangan sampai kita kerdil cara berpikirnya kalau seolah-olah sudah kritis terhadap pemerintah selaku eksekutif, kemudian beliau sebagai kepala negara itu kemudian banci-ladan atau membeda-bedakan. Karena kepala negara ini juga kepala negaranya yang di luar pemerintah atau sebenarnya kita sebut sebagai oposisi. Tadi Pak MS Kaban bahkan mengatakan kami bukan oposisi, kami adalah satu gerakan moral yang memberikan bagaimana beberapa hal-hal yang kritis
bahwa ada persepsi-persepsi seseolah-olah beberapa hal yang dikaitkan dengan beberapa kegiatan yang kemarin dianggap destruktif terkait dengan beberapa kali demo, saya kira itu adalah person yang tidak bisa digebiahui atau disatukan dengan lembaga atau apa yang didirikan atau yang dilibatkan atau yang melibatkan kami dalam Pak Gatot, saya kira itu. Jadi begini Mas Arya, jadi pemberian penghargaan ini kepada orang-orang yang memang juga kita kenal kerap kali mengkritisi Pak Jokowi, ada Fahri Hamzah sebelumnya, Fadlizon, kemudian besok Pak Gatot Nurmantio, adalah bentuk kebesaran hati dari seorang Presiden Jokowi yang tidak melihat orang-orang yang kemudian memberikan penghargaan meskipun itu seringkali mengkritisi pemerintahan sendiri, Mas Arya. Ya, saya kira bukan hanya Pak Jokowi ya, seluruh kepala negara yang sebelumnya atau ke depan harus menempatkan jangan sampai orang yang kritis terhadap pemerintah itu kan sebagai kepala pemerintahan, sebagai eksekutif. Jadi dalam hal pemberian gelar ini kan sebagai kepala negara. Kepala negaranya yang kritis juga, yang di luar pemerintahan juga. Dan kepada Pak Gatot Nurmantio ini sekali lagi ini adalah wujud pengakuan penghormatan negara terhadap pengabdian beliau ya, yang diberikan kepala negara atas hal yang terkait dengan fungsi sebagai mantan Panglima, saya kira itu. Baik, Pak Kaban, ini bentuk pengakuan terhadap Pak Gatot atau bentuk kebesaran hati dari seorang Presiden Jokowi? Saya kira masalah itu, ya, apakah itu pengakuan, apakah kebesaran hati dan sebagainya, memang faktanya orang seperti Jenderal Gatot tuh wajar, layak, pantas untuk menerima bintang Mahaputra. Saya tidak melihat posisi persepsi politik yang sekarang jadi di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang penting, ya, penghargaan ini bukan hanya sekedar simbolik saja. Itu yang paling penting. Jadi harus punya makna. Ya, contoh gini, beliau mendapat bintang Mahaputra. Nah, ketika dia memiliki spirit untuk meluruskan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya, dia memiliki pikiran-pikiran yang sifatnya untuk memberikan tuntunan bagaimana kita bernegara yang baik, ya. Menurut saya harus diberi kesempatan. Jangan seperti selama ini beliau mantan Panglima TNI, tiba-tiba ada seorang AKBP, ada seorang tiba-tiba menurunkan beliau pidato misalnya. Menurut saya itu nggak pas gitu. Jadi mesti ada penghargaan, ya. Jadi konsisten. Namun bintang Mahaputra tidak semua orang bisa mendapatkan bintang Mahaputra itu. Jadi ada penghargaan-penghargaan yang tidak hanya sifatnya simbolik, tapi juga harus dilihat bahwasanya dia memiliki visi tentang masa depan bangsa. Nah, saya melihat itu ya. Hari ini saya kira kita sudah melihat bagaimana Habib Rizik ya, yang selama ini dinilai sedemikian rupa, tapi dia pulang, kemudian dia bisa menghimpun massa, tidak ada masalah. Nah, Jenderal Gatot ya sebagai presidium kami ketika beliau hadir ke daerah-daerah untuk memberikan pencerahan tentang bernegara dan berbangsa, beri kesempatan dong. Kenapa harus dihalang-halangin? Oke, jadi tidak hanya simbolik ya Pak Kaban ya? Betul. Oke, Mas Arya, tidak hanya simbolik. Rizik Syihab hari ini pulang ramai berjalan, tapi Pak Gatot tadi sorotannya Pak Kaban justru beberapa kali ke daerah diberhentikan dalam aksinya, suruh turun dari panggung. Tanggapan Anda, Mas Arya? Oh ya, bahwa tanda jasa pengabdian itu merupakan satu bentuk hal yang tentunya telah diputuskan Dewan Pakar terkait dengan pengorbanan beliau sekali lagi sebagai mantan Panglima. Tentunya dalam hal ini adalah profesionalitas selama beliau memimpin Tentara Nasional Indonesia. Dan tentunya dengan pemberian penghargaan itu juga semua yang mendapatkan bintang penghargaan sesuai dengan undang-undang juga memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik diri dan jasa yang telah beliau berikan kepada bangsa dan negara selama-lamanya, kan gitu. Dalam konteks inilah tadi simbol penghormatan dan penghargaan ini harus dijaga kehormatannya, ya. Termasuk berbagai hal harus terus menjadikan keteladanan untuk menumbuhkan gini loh, berbagai unsur masyarakat sekarang ini kan kita butuh satu simbol. Bangsa ini sudah semakin tidak lagi mempunyai seorang tokoh ya, dari daerah sampai pusat yang berbagai
informasi lewat media, ini saya sangat yakin 5, 10, 20 tahun lagi kalau cara kita menarasikan tokoh-tokoh kita itu seperti di Mensos, bangsa ini tidak akan punya pemimpin. Nah, saya sepakat tadi bahwa kalau toh ada hal-hal yang di beberapa titik seperti Pak MS Kaban katakan terjadi resistensi terhadap aktivitas beliau selaku ketua kami, ya, sekali lagi yang pertama itu harus dipisahkan dulu dari fungsi beliau pada saat menerima tanda penghargaan selaku Panglima. Bahwa kemudian beliau mengambil posisi yang saat ini terdapat berbagai kegiatan yang menuai pro dan kontra, itu mungkin saja terjadi ya. Nah ini terjadi dan saya sepakat bahwa karena beliau mantan Panglima dan apalagi beliau sudah masuk dalam wilayah sebagai tokoh yang mendapatkan penghargaan karena berbagai jasanya, maka tentunya ranah performance inilah kedua-duanya juga harus saling menjaga. Karena tadi Pak MS Kaban katakan itu penting diteliti betul, dicermati betul apakah faktor hal-hal yang sangat normatif, prasyarat-prasyarat undangan dan pertemuan, tetapi behavior cara menyampaikan untuk hal-hal yang menyangkut ketidaksepakatan atau ketidaksetujuan memang harus pada posisi menempatkan beliau sebagai mantan Panglima yang juga mendapatkan gelar penghormatan dari seorang kepala negara. Saya kira itu. Oke, Kang Ujang, dalam posisi menerima penghargaan ini, bisakah kita memisahkan antara Pak Gatot sebagai mantan Panglima TNI dengan apa yang sekarang pilihan politik dari Gatot Nurmantio? Bisakah itu kita pisahkan atau memang keduanya memang saling melekat? Anda membaca, melihat makna di balik penghargaan ini apa, Kang Ujang? Tapi dijawab nanti, usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya. Saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang silakan dijawab. Bisakah kita memisahkan kemudian dalam hal pemberian penghargaan ini Pak Gatot sebagai mantan Panglima, tapi di sisi lain juga punya pilihan politik di kami saat ini, dan Anda membaca makna pemberian ini seperti apa, Kang Ujang? Iya, harus dibedakan ya antara beliau sebagai mantan Panglima kan, dan sebagai pentolan kami. Nah ini kan sesungguhnya kan perintah undang-undang nomor 20 tahun 2009, ya kan? Apa tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Artinya apa? Setiap pejabat negara, ya, termasuk Panglima, mantan Panglima, itu berhak untuk mendapatkan gelar tersebut. Jadi sesungguhnya ini kalau menurut hemat saya ya, bukan juga kebaikan hati dari Pak Jokowi, bukan perintah undang-undang. Dan Pak Jokowi harus melaksanakan itu gitu loh. Kewajiban negara untuk memberikan itu. Justru sangat aneh dan logikanya terbalik kalau Pak Jokowi tidak mau memberikan itu. Jadi sesungguhnya ya Pak Jokowi sebagai kepala negara berkewajiban memberikan katakanlah haknya kepada Pak Gatot. Nah, dalam sisi yang lain, yang pembedaan yang lain adalah bedakan dengan bagaimana Pak Gatot sebagai pentolan kami yang bertugas tadi ya sebagai gerakan moral yang tugasnya mengkritisi pemerintah. Dan justru kehadiran kami itu penting bagi bangsa ini. Saya mohon maaf Bang Arya Bima ya. Bang Arya sebagai politisi senior, saya sering juga diundang oleh PDIP. Hampir 3 kali saya momentum PDIP diundang. Nah dalam konteks di DPR itu hari ini mohon maaf ya, rakyat itu sangat agak kesel dan jengkel kepada DPR. Gitu. Apa yang menjadi kebijakan Jokowi selalu dieksekusi oleh DPR, misalkan revisi undang-undang KPK, lalu revisi undang-undang Cipta Kerja gitu ya. Ini membuat masyarakat marah. Nah oleh karena itu maka muncullah kekuatan oposisi itu bukannya di parlemen, bukan. Hari ini tuh oposisi muncul dari gerakan civil society, dari gerakan rakyat gitu. Dari gerakan apa? Dari gerakan kami, lalu juga katakanlah Habib Rizik dengan FPI-nya. Nah ini kan berbahaya. Ini justru kita menginginkan sesungguhnya gerakan oposisi itu ada di parlemen. Cuma karena gerakan oposisi di parlemennya lemah, tidak berdaya, minimalis, ya kan, tidak punya kekuatan apa-apa, maka yang muncul gerakan oposisi rakyat. Ini bagi saya berbahaya. Nah kalau rakyat tidak percaya kepada wakilnya gitu ya, lalu tidak percaya juga kepada pemerintahnya, ini bahaya dalam konteks bernegara. Oleh karena itu dalam konteks Pak Gatot kita harus bedakan, pisahkan juga bagaimana Pak Gatot sebagai mantan Panglima yang berhak karena perintah undang-undang untuk mendapatkan
bintang Mahaputra, lalu di saat yang lain sebagai pentolan kami yang berhak juga untuk mengkritisi pemerintah. Nah ini harus dibedakan. Nah saya sepakat dalam konteks tadi dengan Bang Arya Bima, kalau ini harus membudayakan demokrasi yang hangat, gitu, yang saling menghargai gitu loh. Di mana ketika bukan berarti Pak Jokowi memberikan penghargaan itu lalu dianggap tadi merangkul, lalu dianggap sebagai kebaikan, perintah undang-undang kok. Oke. Undang-undangnya mengatakan itu kok, begitu. Oke, Kang Ujang, tapi ini kan banyak kemudian yang menyoroti soal itu ya, atau mengait-ngaitkan kemudian bahwa wah ini diberikan penghargaan Pak Gatot di saat kemudian sedang kritis-kritisnya terhadap pemerintah, terhadap Presiden Jokowi, kemudian diberikan penghargaan terlepas dari hak yang sudah dan kepantasan dari Pak Gatot Nurmantio mungkin. Tapi ini kemudian dikaitkan ke sana. Apakah Anda melihat bahwa memang ada sejauh mana implikasi politik? Ada potensi kalau kemudian ini diberikan penghargaan ini bisa menurunkan tone dari tokoh-tokoh yang selama ini dianggap menjadi ikon dari oposisi? Tidak. Justru saya melihat ya, ini kan pemberian negara kepada Pak Gatot yang akan disampaikan melalui Pak Jokowi sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan lah, katakan seperti itu. Nah persoalannya adalah ya kan, ya ketika besok katakanlah kalau jadi ya diberikan, itu tidak akan mengurangi rasa kritis Pak Gatot dengan kaminya kepada pemerintah. Ini yang harus dijaga jarak itu, sehingga proses demokrasi itu menjadi bagus, menjadi baik. Jadi bukan karena diberikan tanda jasa lalu diam, ya kan, lalu tidak bergerak, lalu tidak kritis lagi. Ini justru lebih bahaya lagi. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi dengan Pak Gatot ya dalam konteks bernegara ini harus saling menjaga. Nah, Pak Jokowi dalam konteks kepala negaranya dia memberikan haknya kepada Pak Gatot dan Pak Gatot memberikan kewajibannya untuk mengkritisi ya pemerintah. Nah, oleh karena itu kalau ada pihak misalkan mengatakan ini bagian untuk tanda petik ya untuk menentukan atau untuk membungkam pihak oposisi, saya rasa tidak ya. Itu sesuatu bagi saya berpikir terlalu jauh gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun Pak Jokowi bukan mohon maaf bukan presiden yang kerdil, bukan presiden yang tidak memberikan hak-hak kepada orang lain. Saya rasa Pak Jokowi harus menjaga proses demokrasi ini dengan baik. Oleh karena itu pemberian hak itu harus diberikan, lalu juga kekritisan itu juga harus diserap aspirasinya. Nah, jangan sampai terkait dengan kami ini lalu misalkan tadi haknya diberikan, lalu dihalang-halangi seperti Pak MS Kaban katakan gitu. Ini juga jangan gitu. Kalau kita ingin sama-sama menjaga demokrasi, Pak Jokowi ingin menjaga demokrasi, kami ingin menjaga demokrasi, kita semua ingin mengawal demokrasi, maka harus saling menghargai. Jadi pemberian gelar itu jangan juga dicurigai gitu loh. Misalkan itu sebagai pembungkaman terhadap oposisi. Saya rasa terlalu jauh cara berpikir itu seperti itu. Oke. Mas Arya, ada tanggapan Mas Arya dari apa yang disampaikan Kang Ujang dan juga tadi Pak Kaban. Tadi Kang Ujang juga menyoroti soal kemudian saat ini di DPR cenderung mengiya-iyakan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi kemudian gerakan oposisi itu datang justru di luar parlemen itu sendiri. Oh ya, kalau yang Kang Ujang sampaikan tadi, saya juga sepakat ya. Saya mengatakan bahwa ini menunjukkan kebesaran hati Presiden karena waktu itu kan serangannya yang seperti seolah-olah motif dari Presiden memberikan penghargaan itu hanya sekedar motif politik sebagai seorang eksekutif yang dikritisi oleh kami dan Pak Gatot Nurmantio. Itu cara menjawab saya sama juga kalau tidak memberikan justru itu adalah kekerdilan. Walaupun waktu itu saya katakan kritis yang saat ini menunjukkan kebesaran Jokowi sebagai kepala negara. Nah, dalam kaitan Pak Gatot Nurmantio itu duduk sebagai koordinator kami atau pendiri kami, tentu di mana dalam gerakan-gerakan saat ini terus akan memberikan sikap-sikap kritis terhadap pemerintah. Saya kira kita serahkan saja hal-hal yang dikritisi ini adalah kaitan dalam komitmen berbangsa dan bernegara ini kita serahkan penuhnya kepada masyarakat untuk menilai. Dan saya melihat kalau soal rangkul-merangkul tidak usah dikaitkan dengan penghargaan Pak Jokowi sebagai kepala negara. Ya, selaku kepala
pemerintahan selaku kepala eksekutif yang beliau melihat navigasi politik ini untuk lebih mewujudkan Indonesia yang bersatu dan berkeadaban, di mana situasi sekarang butuh kebersamaan. Sangat mungkin kok untuk merangkul seperti Pak Gatot misalnya masuk dalam lingkaran kekuasaan atau lingkaran pemerintahan atau siapapun lah untuk menjaga Indonesia ini lebih kondusif. Dan nanti kelompok-kelompok kritis juga akan muncul lagi. Jadi tidak perlu harus terlalu dimatikan kalau sudah terima penghargaan, tidak boleh kemudian nanti hilangnya sikap kritis. Sikap kritis ini selama kondisi objektif itu menunjukkan kecenderungan kebijakan itu tidak berorientasi pada publik, kepada rakyat, ya, kepada kepentingan-kepentingan dalam konteks berbangsa bernegara, saya kira akan muncul berbagai kelompok kritis, tidak hanya Pak Gatot Nurmantio. Jadi kalau toh dirangkul pun juga tidak ada kaitan dengan penghargaan. Tapi dalam dinamika politik sangat mungkin, itu yang saya maksudkan. Yang kedua soal dinamika check and balance di DPR, sebenarnya saya juga mengalami ke oposisi, ya, Pak Kaban juga tahu, saya hanya dengan Gerindra waktu itu berhadapan dengan 8 partai, tapi oposisinya ini mempunyai suatu passion yang betul-betul pada posisi di luar pemerintah gitu loh. Jadi tidak ada satu irisan dalam konteks kekuasaan di dalam pemerintahan, dan kekuasaan harus kuat, tapi oposisi tetap harus eksis di dalam memberikan kebijakan-kebijakan alternatif. Nah kalau oposisinya kuat ya bubar pemerintahan. Nah kemudian dukungan-dukungan partai pengusung pemerintah itu juga punya batas, memberikan dukungan dan membela pemerintah dengan cara yang benar dalam artian cara pandang ideologi dan cara pandang konstitusi. Nah ini yang menurut saya hanya kalau sampai bahwa kebablasan membuat manuver politik dengan hak di DPR, itulah partai-partai pengusung itu akan bergerak. Bahwa demokrasi tidak hanya lewat jalur formal, ada jalur yang di luar formal, yaitu adalah kelompok-kelompok kritis, ini tetap harus hidup. Tetapi dibedakan antara kritis dengan intrik. Nah ini yang menurut saya, kita intriknya nanti kalau mau pilpres saja lah gitu kan. Kalau yang sekarang cukup kritis saja lah gitu kan. Ini yang menurut saya jangan sampai intrik ini kemudian menjadi satu kesatuan dengan orang-orang yang jago ngintrik, yang kecenderungan motifnya tidak memberikan sikap kritis pada pemerintah. Ada motif-motif lain yang tentunya berakibat pada beberapa gerakan-gerakan yang destruktif dan anarki itu yang saya kira kita perlu khawatirkan. Tapi bahwa nggak apa-apa lah, kita sekarang juga baru cari formulasi yang paling pas, paling bagus untuk kita berdemokrasi ini dengan salah-salah sedikit nggak apa-apa. Tapi perlu ada evaluasi-evaluasi yang terus-menerus. Selama Pancasila dan NKRI tetap ada. Ya, Pak Kaban, yang jelas kalau untuk Bang Fahri Hamzah dan juga Bang Fadlizon, ini tampak-tampaknya setelah ada penghargaan yang diberikan, rasa-rasanya kok tonnya agak kurang, tidak sevokal dahulu ketika sebelum dapat penghargaan. Ini juga mungkin masih bisa benar atau salah, tergantung persepsi. Tapi bagaimana menjamin bahwa setelah besok Pak Gatot akan tetap kritis seperti Pak Gatot sebelum menerima penghargaan, meskipun itu juga tadi dikatakan ini adalah hak yang pantas didapatkan oleh Pak Gatot Nurmantio. Dijawabnya nanti di segmen terakhir dialog. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Segmen terakhir dialog bersama dengan Mas Arya Bima, Pak MS Kaban dan juga Kang Ujang. Saya ke Pak Kaban sekarang. Pak Kaban, yang jelas saat ini masih ada 3 para aktivis kami yang juga masih ditahan. Kemudian besok kita tahu Pak Gatot akan menerima penghargaan dari pemerintah. Bagaimana kemudian menjamin bahwa setelah ini kami atau Pak Gatot sendiri bisa tetap kritis terhadap pemerintah seperti yang gerakan moral yang beberapa hari sebelumnya ini tetap menggunakan jalur kritis terhadap pemerintah, Pak Kaban? Iya, saya berandai ya sedikit ya. Seandainya ya posisi Mas Arya Bima ya seperti posisi kami sekarang, saya yakin dia juga lebih kritis. Saya yakin itu. Ya, saya yakin akan lebih kritis. Nah itu kan sudah bisa dilihat track record dia sebagai aktivis partai, sebagai aktivis mahasiswa yang selalu mengkritisi keadaan itu kan tujuannya kan untuk kebaikan. Nah jadi pemberian penghargaan kepada Jenderal Gatot dengan bintang Mahaputra dan dia jelas-jelas ya, dan dia jelas-jelas juga ada di sekarang dia diberikan bintang Mahaputra pada saat sebagai bintang sebagai presidium kami, artinya kan tim yang menilai itu kan sudah memberikan sebuah penilaian yang sangat-sangat objektif. Nah oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Jenderal Gatot
dalam hal dia melakukan gerakan-gerakan moral, ya, gerakan-gerakan politik moral, seharusnya orang-orang yang selama ini, yang sekarang katakanlah seperti saudara Sahganda, Anton Permana, dan lain-lain, saudara Jumhur, ya, bayangkan diberikan kepada Pak Gatot, dia sebagai ketua presidium, ya logikanya harusnya kan hal apa yang terjadi pada Sahganda nggak boleh terjadi dong, karena itu konteksnya kan konteks pemikiran, gagasan, ya kan, untuk mengkritisi keadaan. Saya pikir pada setiap pemerintahan siapapun hal-hal seperti itu akan terjadi. Nah, saya tidak ingin, ya, saya yakin banyak aktivis sekarang ini kita jangan sampai mengulangi apa yang pernah kita rasakan pada tahun 80-an sampai dengan tahun 1998. Nah, itu yang sebenarnya kita harus disadari oleh semua pihak, termasuk semua tim yang bersama-sama dengan Presiden Jokowi, karena kita bangun negara ini dengan spirit demokrasi. Yang namanya demokrasi itu harus terbuka dengan perbedaan pendapat. Itu yang harus kita jaga, gitu. Itu pendapat saya. Mas Arya Bima, kalau kemudian Mas Arya di posisi Pak MS Kaban bisa lebih kritis lagi katanya. Bahkan kemudian melihat 3 teman kami yang di penjara, harusnya itu menjadi logika berpikir bahwa tidak boleh, tidak seharusnya itu diberlakukan terhadap 3 orang tadi. Tanggapan Anda, Mas Arya? Sepakat. Kita tidak ingin bangsa ini memberangus orang-orang kritis, ya, baik di dalam kampus dan di luar kampus. Maka kita cermati betul Pak MS Kaban kepada Kang Mas, saya juga Jumhur yang saat ini ditahan oleh kepolisian. Kita akan cermati betul mana-mana saja apakah karena kekritisannya atau karena ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang itu masuk dalam wilayah-wilayah pidana. Ini yang kita jaga. Kalau memang tidak, kita pun dari PDI Perjuangan, ya, saya akan memberikan catatan-catatan kritis. Jangan sampai ada kriminalisasi atau pemidanaan terhadap orang-orang kritis. Karena ini adalah kesepakatan kita, kita berdemokrasi. Tapi sekali lagi kita juga berikan ruang kewenangan pada beliau, karena dalam konteks berdemokrasi juga salah satunya adalah usaha kita, prosesnya adalah demokrasinya akan jalan kalau ada aspek penegakan hukum. Nah, disinilah sebenarnya nanti kita uji, ya, kita uji bagaimana demokrasi ini, apakah kecenderungan stigma-stigma terhadap pemberangusan kelompok kritis ini terjadi, atau memang ada sesuatu yang salah di dalam mengekspresikan demokrasi yang kadang tak terkendali atau kebablasan dalam istilah yang saat ini. Saya kira itu. Baik. Kang Ujang, terakhir singkat menyimpulkan apa harapan Anda baik untuk Pak Gatot, kami khususnya juga, atau untuk pemerintah? Ya, kalau kita sepakat berdemokrasi, ya, satu cara hanya saling menghargai. Jadi yang kritis tidak diberangus, gitu kan, lawan tidak dihabisi, gitu kan, sebagai bagian daripada menjaga demokrasi Indonesia. Nah, ini sebenarnya, begini, sekeras apapun kritikan, sekeras apapun pertentangan, ketika kita sudah memilih demokrasi, maka sesungguhnya kita sama-sama menjaga demokrasi Indonesia dengan cara yang berbeda. Yang satu di pemerintahan, yang satu mengkritisi pemerintahan. Kan itu saja sebenarnya. Terima kasih banyak Kang Ujang. Kita akan lihat besok bagaimana prosesi pemberian itu, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini terimplementasikan dengan baik, ya, bahwa ini adalah demokrasi yang indah, bahwa tidak boleh kemudian kalau apun ada sosok tokoh yang cenderung mengkritisi atau berseberangan diberangus dan sebagainya. Terima kasih banyak Mas Arya Bima, terima kasih Pak Kaban, terima kasih banyak, sehat-sehat untuk semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Mas Kaban. Salam Mas Pak Ujang, Kang Ujang. Ya.